Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rifa Abdillah Aziz Eskom MM, selaku dosen mata kuliah Data Warehouse dan Bisnis Intelijen yang telah membimbing kami, serta terima kasih atas kesempatannya, sehingga pada hari ini kami bisa mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Kami merupakan kelompok 8, diantaranya yaitu ada Arlan Maulana, lalu Puji Trianti, yaitu saya sendiri, lalu ada Wahyu Ihsan, kemudian Dela Nur Laila, dan yang terakhir ada Arianti Fitri Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemantauan dan Analisa Penjualan pada Toko Sembako Sentosa Abadi melalui Visualisasi Data Power BI. Marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh teman saya yang pertama, yaitu Arlan. Kepada Arlan dipersilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penerapan Power BI pada toko sembako Sentosa Abadi. Yang perlu kalian pahami bahwasanya Power BI merupakan sebagai alat visualisasi data yang handal, menawarkan solusi untuk mengelola dan menyajikan data dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dengan fitur-fitur seperti integrasi data dari berbagai sumber, pembuatan laporan interaktif, dan kemampuan analitik canggih, Power BI memungkinkan toko sembako Sentosa Abadi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja penjualan mereka. Melalui penelitian ini, pemantauan dan analisis penjualan pada toko sembako Sentosa Abadi akan dilakukan menggunakan Power BI untuk mengidentifikasi pola penjualan, memahami preferensi pelanggan, serta pengoptimalan strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan visualisasi data yang informatif, diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan daya saing toko sembako Sentosa Abadi di tengah dinamika pasar yang kompetitif. Selanjutnya, metode apa yang kita lakukan untuk penelitian ini? Yaitu metode yang kita lakukan pengumpulan data melalui data sekunder yang diperoleh dari website Kaggle. Yang kedua, pengolahan data yang didapatkan masih berupa data mentah dan masih terdapat beberapa data yang dibutuhkan, oleh karena itu harus dilakukan proses preparation agar data siap untuk dianalisis. Yang ketiga, analisis data yang telah diolah lalu dilakukan analisa dengan menggunakan Power BI. Adapun manfaat dan tujuan, yaitu manfaat memudahkan pelaku usaha untuk memantau data penjualan sembako secara langsung sehingga dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat, dan membantu mengidentifikasi produk sembako yang paling laris untuk menyusun strategi pemasaran. Lalu ada mengurangi waktu analisis manual dengan menampilkan data yang sudah tersusun secara terstruktur. Lalu tujuannya yaitu menyediakan akses data yang jelas dan terorganisir untuk pemilik usaha, lalu untuk meningkatkan daya saing bisnis dalam penjualan sembako, dan untuk mengolah biaya operasional dan distribusi dengan memantau pola pembelian dan pengeluaran terkait penjualan sembako. Tools yang kami gunakan ini yaitu Power BI. Power BI sendiri merupakan salah satu software intelijen pembuatan Microsoft yang digunakan untuk mengelola serta memvisualisasikan data dan ditampilkan dengan grafis yang lebih interaktif serta variatif dalam bentuk dashboard. Di sini data penjualan sembako yang diterbitkan oleh agen kami, yaitu toko resmi. Biasanya data penjualan sembako dapat digunakan untuk menganalisis tren pembelian, fluktuasi harga, serta dampaknya terhadap ekonomi dan pasokan barang. Data ini biasanya dirangkum dalam bentuk Excel, dan terdapat beberapa atribut seperti tahun pembelian, toko pembeli, nama barang, kuantum, dan nominal harga.
Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wahyu Iksan Septian Nugroho. Saya dari kelas 197AJ 07 dengan NIM 19248145. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Power BI. Apa sih itu Power BI? Power BI adalah tools atau sebuah aplikasi yang digunakan untuk memvisualisasi eh, Excel maupun CSV yang digunakan atau divisualisasikan sangat mudah. Nah, di sini saya akan memvisualisasikan menggunakan aplikasi Power BI yang berjudulkan Dashboard Penjualan Toko Sembako Sentosa Abadi pada tahun 2022 hingga 2024. Nah, di sini kita menganalisa daripada toko sembako Sentosa Abadi pada 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun penjualan 2022, 2023, dan juga 2024. Nah, di sini kita merekap penjualan pada 3 tahun terakhir. 3 tahun di sini pada toko sembako Sentosa Abadi, yang mana terdapat toko tahun penjualan, ada nama kota, nama toko, nama barang, dan juga penjualan by tahun penjualan, ada juga total penjualan by nama barang, dan juga tahun penjualan. Nah, di sini kita dapat menggunakan aplikasi Power BI yang mana kita sangat mudah untuk mengetahui seberapa sih penjualan pada 3 tahun terakhir kemarin. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui nih penjualan pada 3 tahun terakhir ada subtotal kuantum. Kuantum di sini adalah keseluruhan daripada nama barang, yaitu telah menjual sebanyak 2 juta kuantum dengan subtotal penjualan. Tetap penjualan di sini sebanyak 18 billion atau dirupiahkan 18 miliar dengan rata-rata penjualan 14,34 miliar atau juta. Pada tahun penjualan, di sini terdapat tahun penjualan yaitu 2022, 2023, dan juga 2024. Nah, di sini terdapat 2022. Di sini nama kota, coba kita lihat berapa sih total kuantum yang dijual pada tahun 2022. Di sini kita tidak dapat mengetahui. Nah, di sini juga akan berubah dengan total kuantum pada toko sembako Sentosa Abadi menjual sebanyak 254.000 kuantum dengan total penjualan yaitu 3 miliar. Yang mana terdapat kota yang didistributorkan atau dijual ke kota apa saja, yaitu dari 2022 yaitu kota Bandung, Garut, dan juga Tasikmalaya. Nah, di sini juga ada nama toko dari ketiga kota tersebut. Nah, di sini toko sembako Sentosa Abadi mendistributorkan kepada banyak toko-toko, yaitu contohnya ada toko Endang, toko Fatur, toko Febrian, toko Geri, dan juga yang lainnya. Nah, untuk penjualan pada sembako Sentosa Abadi, di sini ada nama barangnya, nama barang yang kami jual atau toko tersebut yaitu beras, daging, gula, mie goreng, dan juga tepung. Nah, di sini juga kita dapat melihat berapa sih kuantum uh, yang yang dijual kepada toko. Contohnya kita pada tahun 2022 pada kota Garut pada toko Imin. Nah, toko Imin di sini sudah berganti kuantum yang terjual ke toko Imin yaitu sebesar 3.000 kuantum dengan subtotal penjualan total penjualan ke toko Imin yaitu sebesar 32 juta. Itu apa saja? Ternyata
yang dijual ke toko Imin yaitu hanya beras saja, hanya beras ke toko Imin. Ada juga contoh selanjutnya kita juga dapat melihat keseluruhan pada tahun 2023. Tahun 2023 dan di sini juga akan berubah dengan total kuantum menjadi 2 juta kuantum yang terjual pada tahun 2023 yang mana banyak kota-kota yang toko sembako Sentosa abadi pada tahun 3 tahun terakhir distributorkan ke kota-kota besar yaitu Bogor, Cirebon, Garut dan yang lainnya. Di sini ke toko apa saja yaitu banyak toko yang didistributorkan yaitu ada toko Aprian, toko Akhil dan toko Ardo dan juga yang lainnya. Nah, yang toko kita contohkan pada toko Akhil, klik saja ke toko Akhil. Toko Akhil di sini toko Akhil uh, ternyata menjual beras, daging, gula dan migor. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui kuantum total toko Akhil yaitu sebanyak 80.360. Di sini kita juga mengetahui nih beras beberapa kuantum, daging berapa kuantum, gula berapa kuantum, dan juga mie goreng berapa. Nah, di sini juga kita dapat mengetahui daging. Kita contohkan daging. Pada daging pada toko Akil yaitu sebesar 100 kuantum saja yang terjual dengan total penjualan 7 juta dengan rata-rata penjualan yaitu 7 juta. Nah, untuk selanjutnya juga kita dapat mengetahui pada grafik P atau kue atau bulat di sini yaitu subtotal penjualan dari nama barang yaitu terdapat ada gula, beras, daging dan juga migor. Nah, di sini terdapat total keseluruhan yaitu pada penjualan yaitu pada penjualan ke toko Akil sebanyak 80% beras. Ya, 80% maaf gula. Ternyata toko Akil lebih lebih membutuhkan gula sebanyak total penjualan yaitu 80 million atau 84 juta. Dan yang kedua beras dengan total 9 juta. Mungkin selanjutnya 2024. 2024 di sini terdapat kota-kota juga. Terdapat kota Bandung, Banten, Cianjur, Cikampek, Garut dan juga Karawang. Nah, di sini 2024 di sini sudah menjual sebanyak total penjualan pada tahun 2024 yang mana terdapat total penjualannya yaitu 265.000 kuantum yang mana kuantum apa saja yaitu terdapat terjual beras, daging, migor dan juga tepung. Yang mana pada subtotal penjualannya di sini terdapat 2 billion atau 2 miliar total penjualan. Dengan rata-rata penjualan yaitu 11,61 miliar atau juta. Nah, di sini juga kita dapat memilih Kota Cikampek. Kota Cikampek pada toko koperasi BRI. Nah, ternyata di sini toko pada tahun 2024 Kota Cikampek nama toko koperasi BRI. Nah, di sini telah mendistributorkan 3 jenis barang yaitu beras, mie goreng, dan juga tepung. Yang mana total keseluruhan kuantum yang kita distributorkan yaitu sebanyak 1.584 kuantum dengan total penjualan yaitu 16 juta dengan rata-rata penjualan 5,49 juta. Di
Di sini juga bisa dipresentasikan pada toko sembako yang didistribusikan ke Kota Cikampek, khususnya ke toko Koperasi BRI, yaitu pada beras, ternyata beras yang diminati pada toko BRI sebanyak sebanyak 12 miliar atau 12 juta, sebanyak 75%. Yang selanjutnya didistributorkan yaitu mie goreng sebanyak 2 juta, dan selanjutnya didistributorkan yaitu tepung. Kita juga dapat mengembalikan total pada keseluruhan 3 tahun terakhir penjualan pada toko sembako Sentosa Abadi. Nah, mungkin cukup sekian daripada presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Untuk itu, saya akan menjelaskan tentang hasil dari semua makalah yang sudah kami buat. Yang pertama, kesimpulan. Yang pertama, terdapat pola penjualan yang lebih jelas berdasarkan kota, tahun, toko, kuantum, dan harga. Yang kedua, pada penjualan 3 tahun terakhir pada tahun 2022, 2023, 2024, penjualan terbanyak di tahun 2023. Untuk yang ketiga, penjualan barang terbanyak pada 3 tahun terakhir, yaitu penjualan beras sebanyak 16 miliar. Yang keempat, kota terbanyak distribusi, yaitu kota Cirebon sebesar 257.000 kuantum. Yang terakhir, beberapa produk sembako seperti beras, daging, gula, migor menunjukkan volume penjualan yang tinggi, sementara produk lainnya memiliki penjualan yang lebih rendah. Setelah kesimpulan yang saya jelaskan, ada pun saran yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah menggunakan hasil Power BI untuk mengoptimalkan distribusi sembako dengan fokus pada toko-toko kecil. Yang kedua, memanfaatkan dashboard Power BI sebagai alat monitoring real-time bagi pelaku usaha untuk membuat keputusan berbasis data. Yang ketiga adalah penggunaan Power BI disarankan untuk mengeksplor fitur-fitur lanjutan seperti analisis prediktif dan integrasi data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam terkait penjualan. Sekian penyampaian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.